Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani, NIM B24060071, mahasiswi Universitas Mega Buana Palopo, program studi Sarjana Kebidanan. Pada video ini, saya akan memberikan konseling pencegahan anemia pada ibu hamil dalam menjalankan peran bidan sebagai penyuluh dan konselor pada mata kuliah praktik profesional bidan, dosen pengampu Ibu Dia Tahir STRKEP MKM. Langsung saja, pertama yang harus kita ketahui, apa itu anemia? Nah, anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang dapat terjadi pada ibu hamil. Anemia dapat membahayakan ibu dan bayi dalam kandungan karena dapat menyebabkan kekurangan sel darah merah yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh dan perkembangan bayi. Derajat anemia ada 4, mulai dari ringan sekali, ringan, sedang, hingga berat. Dikatakan ringan sekali apabila ibu hamil telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil hemoglobin 10 gram per desiliter. Dikatakan ringan apabila kadar Hb 8 sampai dengan 9,9 gram per desiliter. Dikatakan sedang apabila kadar Hb 6 sampai dengan 7,9 gram per desiliter. Dikatakan berat apabila kadar Hb di bawah 6 gram per desiliter. Apa saja sih tanda dan gejala anemia dalam kehamilan? Yang pertama, peningkatan kecepatan denyut jantung, kemudian peningkatan kecepatan pernafasan, pusing akibat kurangnya aliran darah ke otak, terasa lelah, kulit pucat karena kekurangan oksigenasi, mual akibat penurunan aliran darah saluran cerna, penurunan kualitas rambut dan kulit. Biasanya yang paling sering dialami adalah mudah lelah, letih, dan lesu. Apa saja sih faktor risiko anemia pada ibu hamil? Nah, yang pertama adalah hamil kembar. Hamil kembar beresiko mengalami anemia karena kebutuhan sel darah merah 2 kali lipat dibandingkan dengan kehamilan tunggal. Yang kedua, jarak kehamilan yang terlalu dekat. Jadi, nanti kalau bunda sudah melahirkan, usahakan jarak kehamilannya itu 2 tahun ke atas ya. Selanjutnya adalah muntah dan mual saat kehamilan. Nah, ini juga sangat berpengaruh meningkatkan risiko terjadi anemia pada kehamilan. Hamil usia remaja. Kenapa hamil usia remaja sangat rentan terjadi anemia? Karena sel darah merah masih dibutuhkan oleh tubuh ibu dalam proses pertumbuhannya. Sedangkan janin di dalam kandungannya juga membutuhkan sel darah merah dalam perkembangannya di dalam rahim. Selanjutnya, kurangnya mengkonsumsi makanan kaya zat besi dan asam folat. Selanjutnya adalah memiliki riwayat anemia sebelum hamil. Apa saja sih dampak anemia dalam kehamilan? Nah, anemia ini sangat berdampak dalam kehamilan baik bagi ibu maupun bagi janin. Bagi ibu dapat mengakibatkan terjadinya abortus atau keguguran. Kemudian bisa menyebabkan terjadinya persalinan prematur atau kelahiran sebelum waktunya. Kemudian bisa saja menyebabkan hambatan tumbuh kembang janin di dalam rahim. Bisa juga menyebabkan terjadinya perdarahan pada saat persalinan dan dapat terjadi ancaman dekompensasi kordis. Nah, apa dampaknya terhadap janin? Yang pertama, asfiksia intrauterin sampai kematian. Yang kedua adalah IUFD atau intrauterine fetal death. Yang ketiga, BBLR atau berat pada lahir rendah. Selanjutnya adalah kelahiran dengan anemia, cacat bawaan, mudah terkena infeksi, dan IQ rendah. Jadi, ibu harus menjaga supaya tidak terjadi anemia selama kehamilan karena dampaknya sangat besar apabila mengalami anemia selama kehamilan. Nah, anemia ini dapat dicegah dan ditangani. Yang pertama dengan cara peningkatan penyerapan Fe dan asam folat melalui makanan dari sumber protein hewani seperti daging, unggas, telur, susu, dan lain-lain. Dari sumber asam folat seperti bayam, buncis, hati sapi, kacang tanah, orange juice, beras merah, kembang kol,
telur, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah buah berwarna jingga dan merah segar seperti semangka, buah naga, jambu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah dari sumber vitamin C, karena vitamin C ini meningkatkan absorpsi atau penyerapan Fe di dalam tubuh. Selanjutnya adalah sayuran hijau. Ini sangat mudah ibu dapatkan seperti sayur kelor, sayur bayam, dan lain sebagainya. Nah, penanganan atau pencegahan selanjutnya itu dengan pemberian zat besi atau tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini diminum 1 kali sehari atau sesuai dengan anjuran dokter, dan diminum dengan vitamin C agar membantu penyerapan Fe di dalam tubuh. Hindari minum kopi atau teh yang mengandung kafein karena itu akan menghambat proses penyerapan zat besi di dalam tubuh. Sebagai kesimpulan pada video ini, ibu yang sehat akan menghasilkan bayi yang sehat. Jadi, ibu harus selalu menjaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.